Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Politik. Teman-teman semua, saat ini ada isu yang menjadi keresahan kita bersama. Semua elemen masyarakat, semua orang yang kita anggap atau mengklaim dirinya sebagai rakyat Indonesia sedang resah dengan adanya kebijakan kenaikan PPN 12%. Di Ngaji Politik kali ini saya ingin membicarakan ini, mengajak diskusi teman-teman semua soal isu ini. Dan tentunya saya melakukan disclaimer dulu, saya bukan ahli ekonomi, tidak begitu mahir dalam bidang ekonomi, dan pastinya approach saya atau pendekatan yang saya pakai di sini, opini saya yang dipakai juga pasti banyak sekali kelemahan. Sehingga bagi teman-teman yang merasa memiliki kemampuan lebih di bidang ini, kemudian mengetahui lebih banyak soal ini, boleh kemudian mengoreksi dan menambahkan apa yang saya sampaikan. Jika tidak setuju, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan ini murni opini pribadi, tidak kemudian berupa kritikan, apalagi menekan kebijakan, karena saya belum memiliki kapasitas terkait ekonomi sejauh itu. Jadi mari kita diskusi bareng aja. Jadi teman-teman semua, kita semua mengetahui kalau pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menetapkan, mengetuk palu bahwa mulai 1 Januari 2025 besok, tahun baru besok, itu sudah diterapkan kebijakan kenaikan pajak penghasilan sebesar 12%, 1% dari tahun sebelumnya. Kalau tidak salah 2020 mulai mungkin sekitar 21%, kemudian ini menjadi 22%. Jadi kenaikan hanya 1%. Nah, kenaikan yang hanya 1% ini tentunya sebelum saya membahas ke sana, saya ingin mengajak teman-teman dulu untuk mendiskusikan soal apa sih tujuan pajak itu gitu. Apa sih pentingnya kita membayarkan pajak kepada pemerintah. Jadi ketika kita berkaca soal pajak atau penarikan yang diambil dari sepersekian penghasilan katakanlah di sini, itu tujuan utamanya sungguhnya bagi saya sangat mulia. Pajak itu memiliki misi yang termaktub dalam sila kelima Pancasila di Indonesia yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara dalam awal berdirinya Indonesia itu ingin untuk masyarakatnya mampu untuk semua hak dan kesempatan itu sama rata gitu. Jadi akses untuk transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, semua orang itu berhak untuk mengakses itu secara adil, termasuk bagaimana posisi dia di depan hukum, posisi dia di depan pengadilan dan lain sebagainya. Hak-hak masyarakat sipil atau hak-hak publik itu diharapkan mampu terpenuhi lewat itu. Tapi nyatanya di Indonesia ini sejak awal berdirinya sudah ada ketimpangan sosial gitu antara masyarakat, dibagi menjadi dua kelas masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Walaupun kemudian di tahun 1970-an mulai muncul istilah yang namanya middle class atau masyarakat kelas bawah yang di situ digaungkan oleh berbagai macam ekonom gitu. Jadi kalau kita simpulkan ya pajak itu digunakan supaya masyarakat yang kaya kelas atas ini karena pajaknya lebih besar, dia bisa membantu masyarakat miskin dalam tanda kutip atau masyarakat kelas bawah untuk kemudian mereka mampu memenuhi hak-hak hidup mereka, kebutuhan hidup mereka, makanan pokok mereka, kebutuhan primer mereka itu bisa tercukupi dengan dibantu fasilitas atau penyediaan dari pemerintah lewat pajak. Karena semakin besar penghasilan, semakin banyak kekayaan, pajak yang ditarik oleh pemerintah itu semakin besar. Kan begitu misinya. Jadi saya sangat menyetujui dengan pembayaran pajak, dan secara hukum pun ketika kita mangkir dari bayar pajak juga kena sanksi gitu, karena itu pelanggaran hukum. Dan itu sudah ada undang-undangnya, aturan sampai secara hierarki peraturan itu udah ada sampai level bawah gitu. Baik pajak penghasilan, pajak tanah, pajak
kendaraan bermotor dan sebagainya, kita tentunya punya banyak. Nah, misi ini ternyata juga kalau kita bandingkan dengan negara-negara kesejahteraan atau welfare state itu berhasil gitu. Contoh lah, misal saya ambil contoh di Finlandia gitu. Di sana penarikan pajak pemerintah itu ke rakyat itu sekitar 46% angkanya kalau tidak salah. Jadi pembayaran pajak sebesar itu nomor 2 terbesar di dunia. Tetapi pemerintah berhasil menyediakan layanan pendidikan gratis, kesehatan gratis, bahkan untuk tunawisma di sana atau orang-orang yang homeless nggak punya tempat tinggal itu sampai disediakan oleh pemerintah. Lapangan pekerjaan terjamin, asuransi hari tua dan sebagainya semua terpenuhi. Itu yang terjadi di negara di Finlandia dan beberapa negara Eropa. Belanda juga menerapkan itu, Jerman juga menerapkan itu. Tapi apakah fair kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju itu, dengan negara-negara yang rakyatnya sangat bahagia dan sejahtera gitu. Kalau kita membandingkan itu terus pakai logik di Finland gitu, berarti semakin tinggi pajak semakin bahagia rakyatnya. Ya kan begitu. Kan angkanya sangat tinggi dan kebahagiaan di sana nomor 1 di dunia, negara paling bahagia, Finlandia. Bahkan pendidikan juga nomor 1, iklim pendidikannya. Nah, tapi kan tidak bisa seperti itu. Indonesia punya masalahnya tersendiri, punya kerumitan tersendiri. Nah, jadi yang jadi sasaran bagi saya, keadilan itu bisa tercapai ketika pemerintah yang kita percaya sebagai representasi rakyat itu kemudian mampu mengimplementasikan, mengalokasikan dana pajak ini secara tepat sasaran, kan begitu. Jika itu berhasil, masyarakat pasti sejahtera, masyarakat pasti bahagia gitu. Dan di sana angka pajak segitu besarnya pun cenderung naik tiap beberapa periode itu pasti naik di sana. Tapi masyarakat percaya dengan pemerintah, ada trust yang dibangun di situ. Beda dengan kita di Indonesia gitu. Nah, kemudian Kementerian Keuangan kemarin menetapkan ini, walaupun di beberapa media, di beberapa berita masih ada Bu Sri Mulyani mengatakan ini masih dikaji lagi dan sebagainya, tapi yang saya baca udah diketuk palu karena pemerintah dan DPR lewat komisi, saya kurang tahu komisi berapa yang rapat dengan bagian keuangan, rapat dengan Kementerian Keuangan, itu sudah menetapkan itu. Nah, kalau kita mau menyalahkan sebagai rakyat, kan saya nggak minta ini, saya nggak mau pajak naik gitu lah, secara gampang berarti kita menyalahkan diri kita sendiri dong. Nah, kenapa? Karena dewan itu ya yang milih kita, Dewan Perwakilan Rakyat yang di sana menjadi representasi kita ya yang milih kita. Jadi ini juga keputusan rakyat atas representasi kita. Itu kalau mau disalahkan. Bahkan ada orang yang bilang ya itu karena presidennya kamu milih itu, karena kamu memilih Pak Prabowo gitu. Tapi itu juga bagi saya salah gitu. Kenapa? Karena siapapun presidennya kita sudah menyatu menjadi rakyat Indonesia. Jadi udah nggak ada lagi 01, 02, 03, tapi semua presidennya, kebijakannya ketika buruk kita kritik, ketika bagus kita dukungan, begitu. Tidak kemudian masih terkotak-kotakkan. Berarti itu dengan semua, mungkin teman-teman yang merasa itu seperti itu, ada orang yang masih, berarti itu masih terbawa suasana, belum selesai dengan pesta elektoral kemarin. Nah, terkait pajak ini, berarti kan ada satu poin penting soal alokasi anggaran yang kemudian tepat sasaran, yang sampai saat ini mungkin sudah dilakukan pemerintah kita, tapi hasilnya tidak terlalu bagus begitu. Jadi kemudian ini sifatnya asumsi bagi saya gitu. Kenapa kemudian kok secepat itu setelah ganti rezim secepat itu langsung menaikkan pajak di awal tahun. Nah, ini dari salah satu pandangan ahli ekonom Indonesia, Profesor Renat Kasali. Dalam podcastnya saya pernah mendengar kalau suatu keputusan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi atau makroekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, tapi ada faktor politik atau non-ekonomi yang mempengaruhi itu. Dan itu terjadi di dalam kebijakan pajak ini, di mana kita melihat saja lah gini, bahwa Bu Sri Mulyani ini
tidak usah kita ragukan kapasitas dalam bidang ekonomi. Track record-nya di Bank Dunia, di Kementerian Keuangan sudah berapa puluh tahun lah. Itu seperti itu. Jadi ketika rakyat yang mencuit atau masyarakat atau netizen yang mencuit, apakah pemerintah nggak mikir soal ini? Apakah Ibu Sri Mulyani nggak paham soal ini? Itu bagi saya cenderung lucu aja gitu. Tentunya dia udah mengkaji dan punya banyak tenaga ahli yang mengkaji ini. Nah, tapi kan ini juga sekali lagi sifatnya asumsi. Lah kok kenapa kok bisa naik segitu? Jadi dalihnya atau pendapat yang dia sampaikan dalam berita itu mengatakan ini sudah berdasarkan keputusan undang-undang yang diketok di tahun 2021. Jadi ada undang-undang yang mengatur itu. Kenapa naik? Karena ada undang-undangnya yang mendukung itu, yang kemudian bisa menerapkan ini gitu, naiknya pajak gitu. Nah, ketika kita melihat situasi 2021 kan pas rezimnya Pak Jokowi. Nah, ketika rezimnya Pak Jokowi ini kita lihat sendiri mega proyek yang luar biasa dilakukan, bahkan tahun itu kita belum, bagi saya pengamat, sekali lagi tidak expert di bidang ekonomi, tapi bagi saya itu kita belum sepenuhnya recovery dari pandemi, dari COVID-19 itu belum sepenuhnya recovery. Tapi udah berani jor-joran untuk mengeluarkan proyek ekonomi yang besar. Pembangunan jalan tol, infrastruktur di mana-mana, bahkan proyek IKN untuk pemindahan ibu kota. Yang bagi saya juga setuju dengan proyek IKN. Dalam tanda kutip, dan itu akan panjang ketika menjelaskan, tapi IKN ini membutuhkan dana yang sangat besar itu di era Jokowi dan infrastruktur lainnya. Walaupun pada saat itu Jokowi mengatakan kalau ini tidak akan menggunakan APBN negara. Jadi serapan uang untuk pembangunan IKN itu murni kebanyakan dari investasi dan investor asing khususnya gitu. Tapi ternyata sampai akhir periode kemarin, sebelum proyek ini dititipkan lewat anaknya jadi wakil presiden, menjadi transaksi di situ. Itu juga panjang penjelasannya. Tapi intinya ini mangkrak dan tidak tidak bisa selesai secepat itu. Ini jangka panjang kebutuhannya, dan investor-investor asing yang bahkan Cina, yang kalau tidak salah Cina nomor 2 ya investasi di ini, kalau tidak salah Amerika, Cina itu nggak melirik kok, nggak mau mereka invest di IKN. Kenapa? Karena soal pemindahan ibu kota itu bukan cuma pemindahan pusat pemerintahan, tapi harus pusat ekonomi juga, dan masyarakatnya juga, peradabannya juga. Nah, itu masih terpusat di Jakarta. Pemindahan itu butuh proses yang lama gitu, nggak panjang, dan prospek itu terasa tidak jelas bagi para investor. Jadi mereka menolak untuk menginvestasikan. Bahkan Arab Saudi dan negara Timur Tengah, Qatar dan sebagainya, kalau tidak salah, menolak juga tentang proyek ini. Akhirnya terpaksalah melobi orang-orang kaya di Indonesia yang kita sebut sebelah naga dan beberapa orang kaya lainnya. Yang sekali lagi itu juga masih asumsi saya dari berita yang saya baca. Yang kemudian kita lihat ya tahu sendirilah, penggusuran masyarakat adat, kemudian berapa banyak pekerja yang nggak digaji, terus mangkraknya proyek-proyek dan sebagainya. Itu kan ambisi besar Jokowi pada saat itu menjadi bapak infrastruktur pembangunan di Indonesia. Nah, itu egoisme itu yang kemudian juga menjadikan proyek itu dengan dana yang sangat besar. Nah, akhirnya ya walaupun Pak Prabowo tidak langsung melanjutkan dan jelas tidak akan melanjutkan itu dengan sejor-joran Jokowi, tapi itu tetap butuh duit kan untuk melanjutkan gitu. Dan itu sudah proyeknya sudah dilakukan, mereka butuh bayaran juga untuk berkelanjutan. Jadi itu asumsi saya, satu, kebutuhan infrastruktur yang kurang bisa di backup di pemerintahan Jokowi. Yang kedua, pemerintahan Pak Prabowo juga butuh kebutuhan besar. Kenapa? Karena kabinet yang dibangun yang tadinya menginginkan second kabinet dengan efisiensi bidang yang lebih fokus dan efektif dalam programnya gitu ke bawah, itu ternyata malah menjadi kabinet yang gemuk, yang bagi saya dan
mungkin jenengan sudah melihat banyak pengamat, banyak pakar yang mengkritik itu gitu, yang fungsinya itu dipertanyakan gitu, yang sebenarnya sudah bisa di cover dengan satu kementerian malah dipisah-pisah menjadi banyak kementerian, yang tentunya ketika membaca dari sudut pandang ilmu politik ya itu bagi-bagi kekuasaan karena koalisi yang gemuk gitu. Jadi ada utusan presiden lah, udah ada staf khusus, ada utusan presiden, wamen-wamen lainnya, dan sampai 100-an lebih itu kan banyak. Dan kabinet besar, menteri baru kan lembaga baru dia ya, kantor baru, pejabat baru, staf baru, bahkan levelnya seringkali sampai ke daerah gitu. Ya itu nggak sedikit uang yang diperlukan gitu. Dan berita-berita yang saya baca kemarin kan banyak yang menteri itu minta naik anggaran gitu, dinaikkan anggarannya kok cuma segini gitu. Itu kan memang duitnya dikit apa gimana kan, juga kita kan perlu tahu. Dan walaupun semangat Pak Prabowo untuk setelah 100 hari kalau tidak salah mau mengevaluasi, nah itu bagi saya bagus ya. Ya semoga dievaluasi dan yang kurang-kurang sesuai di reshuffle atau apa. Ya ada semangat itu tentunya kita mendukung. Nah, jadi ada asumsi seperti itu. Dan kenapa harus pakai pajak PPN? Kenapa harus menghisap ke rakyat atau mencuri dalam tanda kutip uang-uang rakyat ini? Ya karena itu solusi tercepat gitu. Karena itu solusi tercepat. Walaupun data kementerian mau memberikan grafik yang saya baca itu kayak kita tuh Indonesia tuh bisa naik pertumbuhan ekonominya, terus kemampuan jual belinya itu naik dan sebagainya, expenditure kemampuan untuk pengeluarannya dan sebagainya juga naik. Nah itu, tapi beberapa data yang lainnya juga mengatakan sebaliknya gitu. Tahun kemarin tuh kemampuan daya beli kita tuh semakin rendah, bahkan nilai tukar rupiah kita juga semakin rendah. Nah terkait ini saya tidak akan berkomentar banyak, ini coba tak analisis lewat apa yang saya tahu gitu. Jadi itu berkebalikan gitu, jadi kemampuan kita tuh semakin rendah. Nah ketika ditekan dengan pajak yang targetnya itu ada kenaikan APBN sekitar 70-80 triliun dari situ, itu PPN ini akan cepat dapat uangnya gitu, narik ke rakyat gitu, itu cepat dapatnya untuk mengcover tadi asumsi-asumsi kepentingan itu. Dan ada program makan bergizi gratis yang saya sangat mendukung, itu bagus programnya karena banyak yang kekurangan untuk mencukupi gizi gratis, bahkan anak-anak sekolah dasar menengah itu saya melihat sendiri di lapangan seperti itu. Nah tapi kan sekali lagi itu dengan pajak ini cara yang cepat, tapi tidak hanya satu-satunya cara, masih banyak lainnya gitu, tapi memang butuh untuk itu. Nah kemudian PPN 12% kan naiknya cuma 1% mas, tidak kemudian banyak gitu. Tapi walaupun yang data yang saya baca itu kenaikan hanya di barang-barang premium yang sifatnya sekunder atau tersier, yang primer tidak, kebutuhan primer tidak naik gitu. Baju naik, elektronik naik, itu contoh aja. Tapi naiknya mereka itu juga dibarengi dengan naiknya proses-proses untuk membentuk baju ini, untuk mengantarkan elektronik ini. Jadi misal baju itu naik harganya 12%, ada 12% PPN, sebelum menjadi baju kan ada transportasi dia, pengirimannya, kemudian setelah dia selesai setelah dia dibeli katakanlah, kemudian dia perlu dicuci, dirawat, perlu parfum untuk wangi-wangiannya dan sebagainya. Itu kan naik semua, jadi kompleks gitu. Jadi ketika hitung-hitungannya ahli ekonomi itu yang tak baca ya nggak 1%, sebenarnya kalau dihitung lagi 9% yang naik gitu. Itu kan angka yang sangat besar. Dan ketika harga semakin mahal dan sebagainya kan rakyat akhirnya semakin sulit untuk membeli gitu, karena nggak kuat, karena semakin mahal. Nah apa solusi yang ditawarkan pemerintah? Ini yang saya agak bertanya-tanya, yaitu program bansos ya, program bansos, bantuan sembako dan lainnya ke bawah. Nah masyarakat ini seringkali merasa bantuan ini tuh berguna bagi mereka, senang banget gitu. Mereka di desa-desa, di depan-depan gang gitu menerima bansos dari lewat RW, lewat RT setempat, lewat kepala desa setempat, itu seneng karena wah aku dapat beras, dapat minyak goreng, dapat gula pasir, dapat kebutuhan pokok, itu seneng. Apalagi yang ngasih sekelas menteri.
sekelas gubernur itu ya siapa yang nggak seneng kan. Cuma kan ketika kita lihat jangka panjangnya kan bansos cuma 1-2 kali lah katakanlah. Dan ini kan pajak ini akan seterusnya berlaku dan itu nggak mampu menangani masalah kebutuhan rakyat Indonesia pada saat itu di kalangan menengah ke bawah gitu loh. Yang kita butuhkan adalah misal harga diri manusia bagi saya itu adalah kemapanan dia bekerja, kemampuan untuk berdaya saing. Jadi kita butuh SDM yang berkualitas dan pekerjaan yang mapan. Nah, ketika hanya diberi bansos tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang memadai ya selesai di situ. Ya kita ketergantungan itu lagi. Apalagi bansos juga kerap politis, tidak tepat sasaran. Ya itulah solusi pemerintah kita. Ya bagi saya kita perlu berpikir panjang di situ. Nah, ini saya hanya membukakan pintunya, teman-teman bisa menggali lagi soal ini dan tentunya banyak kelemahannya di sini. Dan yang terakhir, ini rakyat menengah bawah, lower class dan upper class itu dipecah sendiri sama pemerintah kita gitu. Lower class merasa terbebani dan sebagainya, masyarakat kelas atas apalagi pajaknya naik gitu. Dan ada satu kebijakan yang agak lucu sebenarnya bagi saya, tapi ya kita perlu mendalami, ini analisa saya gitu. Jadi upper class khususnya yang pengusaha yang bergerak di bidang produksi itu ada kebijakan dari pemerintah namanya tax amnesty gitu, ampunan pajak mereka yang telat-telat bayar, yang tidak mampu bayar bahkan dimaafkan lah sama pemerintah. Padahal orang-orang kaya itu orang-orang pengusaha yang bergerak di bidang produksi. Nah, alasannya kenapa? Karena ketika barang produksi ini produk masalnya berhenti, mereka nggak mampu bayar pajak, terus pabriknya bangkrut katakanlah, nggak berfungsi, maka nggak ada yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat gitu. Jadi ketika barangnya semakin sedikit, itu harganya semakin naik, masyarakat menjadi semakin susah, kesulitan di situ, dan pertumbuhan ekonominya walah sangat berdampak lah di situ. Apalagi pabrik yang dia berhenti berfungsi gitu, berapa banyak kemudian pekerja yang dipecat lah, kemudian kehilangan pekerjaan, kemapanan. Jadi urusan ekonomi sekali lagi di mikro dan makro itu bergerak sangat luas dan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Barangkali itu teman-teman untuk kelanjutannya ya kita tunggu aja 1 Januari bagaimana kelanjutan negara ini dengan kenaikan pajak. Walaupun kita diiming-imingi BBM gak naik, terus barang-barang primer gak naik, tapi selain itu naik semua. Selain itu naik semua gitu. Pendidikan yang umum gak naik gitu. Selain itu naik semua ya. Kesehatan yang umum gak naik. Selain itu naik semua. Ya itu pasti dampaknya besar lah. Nah ini saya cuma membukakan wawasan di sini, mengajak diskusi teman-teman semua. Ada pro dan kontra di sini dan mari kita telaah lagi. Kita lebih dewasa lagi menyikapi. Jangan hanya menilai karena kita nggak suka orangnya, tapi kita teliti lebih jauh apa tujuan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bisa untuk ikut andil memastikan itu. Itu aja dari saya. Itu yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Klik tombol like jika kalian suka. Jika dirasa kurang suka atau ada tambahan silahkan klik tombol dislike dan berikan komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum.